Salatullah salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Jalan Golongan yang Selamat, dan kita masuk pada bagian ke-29 tentang waspada terhadap tauhid. Di sini pengarang mengatakan tauhid adalah setiap yang disembah selain daripada Allah. Ia rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembahnya ataupun pengikutnya, atau rela dan dengan ketaatan orang yang mentaatinya dalam hal kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengutus para Rasul agar memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah semata dan menjauhi tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut itu. Kemudian kata beliau, dan bentuk taghut itu amat banyak, tetapi pemimpin mereka ada 5. Yang pertama, syaitan. Taghut ini selalu menyeru manusia beribadah kepada selain Allah, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asyaitana innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Surah Yasin ayat 60. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini pengarang menjelaskan kepada kita tentang bahaya apa yang disebut dengan taghut. Karena taghut ini menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dia adalah apa-apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah taghut. Dan Nabi SAW serta para nabi yang lainnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas taghut dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi pengarang mencantumkan dalil, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidak kami utus pada setiap umat ini seorang rasul kecuali tugas mereka menyerukan kepada manusia, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Kemudian yang pertama, beliau ingin menjelaskan tentang siapa pemimpin-pemimpin taghut ini. Taghut itu kan banyak sekali, tapi tentu ada pemimpinnya. Kemudian pengarang menyebutkan yang pertama kali yang menjadi pemimpin ataupun pembesar daripada taghut adalah syaitan. Inilah yang kita akan bahas tentang syaitan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang dimaksud syaitan di sini adalah kepalanya. Siapa kepala syaitan? Tidak lain dan bukan adalah iblis laknatullah alaihi. Dan pendapat yang kuat bahwa iblis itu dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Walaupun ada khilaf di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari kalangan jin. Kemudian dia melakukan kefasikan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran kita tahu bahwa tujuan semua makhluk diciptakan, tidak jin tidak manusia, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Lah pada dasarnya iblis itu adalah makhluk yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh dikata jin pilihan dari seluruh jin di zamannya, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kedudukan yang sangat istimewa digabungkan bersama para malaikat. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, tentu dengan hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, kemudian Allah memerintahkan bukan hanya iblis tetapi juga para malaikat untuk sujud kepada Adam. Tentu di sini maksudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian iblis pun mulai membangkang. Tentu punya alasan. Alasannya karena hasad yang sangat kuat dari iblis itu, bahwa dia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Tidak mungkin saya sujud kepada makhluk yang di bawahnya. Dia mengatakan bahwa aku lebih baik dibandingkan Adam karena aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Mulailah kemudian iblis pun enggan untuk sujud kepada Adam. Dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya murka, kemudian mengusir iblis dari langit. Bukan hanya diusir tetapi dilaknat sampai kiamat. Dan itu disebutkan dalam surah Shad ayat 7 sampai 78, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis karena engkau makhluk yang dikutuk. Fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya laknatku akan melekat kepadamu wahai iblis sampai hari dibangkitkan kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutuk dan melaknat dia sampai mengusir dia dari langit, maka iblis kemudian mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Al-A'rafnya ayat 14 dan 15-nya, kemudian mulailah iblis meminta tawaran kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan kematiannya. Dia mengatakan, ya Allah, tangguhkan kematianku sampai hari dibangkitkan. Dan Allah kabulkan. Dan Allah katakan, innaka minal munzirin, engkau makhluk yang aku akan tangguhkan umurnya. Dari sini ada faedah bahwa kalau sejahat iblis saja ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan, maka tentu di bawah iblis apabila berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Jadi jangan pernah meyakini bahwa doa-doa kita ini tidak pernah dikabulkan Allah. Iblis saja diampuni. Iblis saja dikabulkan doanya. Dia meminta kepada Allah, kan, minta ditangguhkan umurnya, Allah ketangguhkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi ketika iblis merasa aman dari pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tanda-tanda Allah menghukumnya, hanya sekedar mengusir dari sorga ke bumi, kemudian melaknat dan mengutuknya, tetapi Allah tidak memberikan azab. Bukannya iblis kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia semakin jahat. Dan dia mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 16-17-nya, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Rabb, karena engkau sudah menyesatkan diriku, aku janji aku akan simpangkan mereka Adam dan turunannya dari jalanmu yang lurus, dan aku akan datang kepada mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan dari mereka kebanyakan orang-orang yang bersyukur. Lihat bagaimana sumpah iblis untuk menyesatkan Bani Adam, ya. Maka ketika kemudian iblis berjanji seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan maufura. Kalau begitu, pergi kau dari sini. Maka siapapun dari kalangan Bani Adam yang mengikuti kamu, maka neraka Jahannam sudah menunggu mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa iblis mulai kemudian mengiklankan permusuhan antara dia dengan Adam dan keturunannya. Maka mulailah kemudian iblis pun membuat makar sebanyak-banyaknya kepada anak Adam. Subhanallah, ternyata apa yang dikatakan iblis di hadapan Allah akan menyesatkan Bani Adam dan kebanyakan mereka tidak bersyukur menjadi sebuah kenyataan. Kita lihat sekarang, banyaknya kekufuran, banyaknya pembunuhan, adanya permusuhan, adanya kedengkian, tersebarnya maksiat dan perzinahan, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Itu akibat daripada iblis yang telah menghasut dan memberikan was-was anak-anak Adam. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memperingatkan kita agar kita hati-hati dengan mereka, karena mereka punya langkah-langkah yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dan siapapun yang mengikuti langkah-langkah syaitan dipastikan dia akan memerintahkan kepada fahsya, kepada kekejian, wal mungkar, dan kemungkaran. Dan Allah juga mengatakan, wa man yattakhidis syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Dalam surah An-Nisa 119-nya Allah mengatakan, maka siapapun yang mengikuti syaitan sebagai walinya selain daripada Allah, dipastikan dia menjadi orang yang sangat-sangat rugi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini uraian sedikit ini mengetahui bahwa begitulah janji syaitan di hadapan Allah untuk menyesatkan anak Adam. Makanya kemudian dialah yang pertama kali berjanji untuk menyesatkan Adam. Dari sini pengarang kitab ini meletakkan di antara kepala tauhid yang pertama adalah syaitan. Ya, kepala tauhid itu adalah syaitan. Masalahnya, syaitan ini karena berasal dari kalangan jin, sifatnya kan tidak tampak oleh manusia.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu huwa wa qabiluhu innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Innahum wa qabilu innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka mampu melihat kalian tapi kalian tidak mampu melihat mereka. Dari sini kita tahu bahwa musuh terberat bagi kita adalah syaitan. Setelah hawa nafsu tentunya. Karena dia makhluk yang tidak terlihat itu masalahnya. Kalau kita menghadapi musuh yang tampak di depan mata, boleh jadi kita bisa menyerangnya atau kita bisa lari darinya. Lah musuhnya enggak tampak, macam mana kita mau menyerangnya? Dan macam mana pula kita mau lari dari dia? Kita tidak tahu keberadaan mereka di mana. Lah itulah kemudian kenapa syaitan itu sangat berbahaya sekali. Lebih daripada itu ada sebuah hadis ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha cemburu dengan istri-istrinya yang lainnya. Jadi ketika Nabi SAW satu malam di giliran Aisyah itu keluar, padahal ada hajat sebenarnya, bukan mendatangi madunya, tidak. Tetapi yang namanya wanita pasti ada cemburu. Makanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan kepada Nabi SAW sesuatu yang menjadikan Nabi SAW mengatakan, "Malaki ya Aisyah? Ada apa engkau ya Aisyah? Apakah engkau cemburu?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Mali yugharu mithli ala mithli." Ya, bagaimana aku tidak cemburu wahai Rasul? Kalau seandainya laki-laki yang di sampingku adalah dirimu, maksudnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aqad ja'aki syaitanuki?" Apakah telah datang syaitan yang ada di badanmu itu, hai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasul, awama'i syaitan." Apakah di badanku ada syaitan? Maka Rasul mengatakan, "Na'am ya, di badanmu ada syaitan," kata Nabi. Qultu, kemudian Aisyah mengatakan, "Wa ma'aka ya Rasul, termasuk di badanmu juga ada syaitan?" Maka Rasul mengatakan, "Na'am, lakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam." Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbku telah menolong diriku dari setan yang ada dalam badanku, dan aku bisa menjadikan dia masuk Islam. Ada yang mengatakan dia tidak masuk Islam, tapi aslam di sini artinya aku bisa menundukkannya. Dari sini kita tahu bahwa terkadang setan ini bukan hanya kita tidak tahu ada di mana, dia bisa masuk pula ke dalam badan kita. Ketika Nabi SAW sedang duduk bersama Safiyah di kegelapan, tiba-tiba kemudian ada dua orang sahabat jalan di depannya dengan cara cepat, seolah-olah berlari. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Ada apa kalian? Ala rislik, tenang-tenang saja kalau berjalan, ngapain lari-lari kayak gitu?" Maka sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, kami tidak mungkin curiga dengan dirimu." Kemudian kata Rasul mengatakan, "Di sampingku inilah Sofia, dia istriku." Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak menuduh engkau, kami hanya berjalan saja." Maka kemudian Nabi SAW mengatakan begini, bahwa syaitan itu, "Inna syaitana yajri minal insan majra damin, wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikum syai'an." Ingat, setan itu bisa berjalan di jalan darah manusia, dan aku takut boleh jadi setan yang ada pada badan kalian berdua kemudian mengendap dalam hati kalian berdua, kemudian menuduh aku dengan macam-macam. Lihat dari sini, Nabi SAW mengatakan bahwa setan itu berjalan di jalan darah kita, masuk dia ke dalam tubuh kita. Untuk apa masuknya coba? Untuk memberikan was-was. Karena tidak ada ceritanya setan itu mengambil tangan kita, ayo kita berzina, ayo kita
minum khamar, ayo kita ke tempat-tempat karaoke, ayo kita melakukan kesyirikan. Tidak ada. Setan itu tidak mungkin narik tangan kita. Tapi bagaimana cara setan menyimpangkan Bani Adam? Dengan cara memberikan was-was, hanya kasih bisikan saja. Sana lo, di sana enak tuh berzina, sana di sana enak berjudi, sana lo gibah, di sana kamu enak di sana. Hanya ngomong gitu saja setan itu kepada hati kita. Tapi luar biasa was-was setan itu lebih luar biasa dibandingkan orang yang menarik kawannya untuk bermaksiat kan. Pamannya ibu yang sudah tahu hukum gibah, ada kawannya kemudian ngajak-ngajak gibah sambil narik-narik tangannya, belum tentu kita mau, nggak mau, dosa. Ya. Kadang-kadang kita bisa mencegah kalau kawan kita yang ngajak maksiat. Tapi was-was syaitan ini lebih dahsyat dia. Dia tidak narik-narik, hanya ngasih was-was saja, menggambarkan sesuatu, sehingga lama-lama kemudian was-was itu berhasil, kemudian menjadikan orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang khutuwati syaitan. Bagaimana langkah-langkah syaitan itu sangat luar biasa sekali. Dia akan masuk dari semua jalur. Dari jalur yang paling parah gitu ya, sampai jalur yang paling rendah. Tentu yang paling parah, yang pertama, al-madkhalul awal, kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, adalah al-kufru billahi wa bidinihi. Setan akan memberikan was-was kepada anak Adam itu pertama supaya bagaimana caranya dia bisa kufur kepada Allah dan kufur kepada agamanya. Itu target setan yang pertama. Bagaimana caranya orang ini kufur dengan Allah dan bagaimana caranya orang ini kufur dengan agamanya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kemudian diberikan was-was, disuruh datang ke dukun, disuruh percaya kepada jimat gitu ya, kepada tangkal-tangkal, ke kuburan meminta-minta dan begitu seterusnya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sadar dia keluar dari Islam, atau menanamkan keraguan-raguan ketika dia menghayal yang menciptakan langit siapa, kita katakan Allah, yang menciptakan bumi siapa, kita katakan Allah, yang menciptakan alam semesta siapa, kita katakan Allah, terakhir siapa yang menciptakan Allah. Nah, setan itu sampai ke situ menghayalkan orang ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau tidak bisa dia kufur dengan agama dan juga dengan Allah, maka dibuatnya orang itu melakukan bid'ah. Bid'ah itu sebuah keyakinan yang menyelisihi kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Jadi kalau tidak bisa kufur, dibuat bid'ah orang itu, melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena walaupun orang ini dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan biayanya melakukan hal itu, ibadahnya tertolak, dibuat sia-sia ibadahnya. Karena bid'ah itu sia-sia ibadahnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami yang bukan ada contohnya, maka urusan itu tertolak. Dibuat seumur-umur sia-sia amalnya itu. Ya. Kalau tidak bisa melakukan bid'ah karena mungkin sudah hijrah ke sunnah, dia tahu ini tak boleh, itu tak boleh, maka akan masuk kepada al-madkhalul tsalits. Apa itu? Al-kabair. Mulai diseret kepada dosa-dosa besar. Memang dia tidak melakukan bid'ah, bahkan dia takut dari bid'ah, bahkan dia mengajak kawan-kawannya untuk tidak melakukan bid'ah, tapi kemudian masih juga walaupun sudah hijrah ke sunnah, masih juga ke riba, dosa besar, masih juga jadi tukang ghibah, masih juga jadi tukang fitnah, masih juga menjadi tukang adu domba, atau mungkin terkalahkan dengan syahwatnya, masih juga berzina, masih juga minum khamar, dan begitu seterusnya. Dibuat dia itu melakukan dosa besar.
Kalau seandainya langkah yang ketiga ini tidak berhasil juga, karena dia memang imannya kuat, dia menjauhi kekufuran dan kesyirikan, dia menjauhi bid'ah dan segala macam penyimpangannya, dia pun tidak mau melakukan dosa besar, maka al-madkhalur rabi, yang keempat, dibuatnya kita itu melakukan as-saghair, dosa-dosa kecil, seperti memandang yang diharamkan. Di depan kita ini sering kita lihat di handphone ibu itu kan, terkadang niatnya kita mungkin membaca artikel yang bagus atau mendengarkan YouTube dakwah. Ya mungkin kalau imannya lagi kuat tuh. Tapi terkadang setan datang di situ tuh. Terkadang kemudian masuk ke situs-situs yang tidak boleh dilihat, melihat YouTube mungkin film-film yang di situ membuka aurat dan begitu seterusnya gitu kan. Nah, dibuatnya orang itu melakukan dosa kecil. Ya. Kalau kemudian orang ini betul-betul terjaga gitu ya, terjaga dari kekufuran, terjaga dari bid'ah, terjaga dari dosa besar, terjaga dari dosa kecil, maka akan masuk kepada al-madkhal al-khamis. Cara yang kelima, apa itu? Disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Ya, ngobrol itu boleh-boleh saja selama tidak ada ghibah, tidak ada namimah, tidak ada fitnah, ngobrol biasa, ngobrol. Tapi kemudian akhirnya keasikan ngobrol, mulai dia meninggalkan sholat tepat waktu. Keasikan ngobrol, ya. Ataupun dibuat olahraga pagi-pagi, jalan ke sana ke sini kan, sampai lemes. Niatnya sih bagus untuk kesehatan, akhirnya kecapean. Ya, yang harusnya sholat duha tak sholat duha dia. Dia bisa jalan keliling, sholat duha pula tak bisa. Nah, pamannya contohnya kan itu. Ini perkara mubah ini akhirnya mengantarkan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah atau mengakhirkan ibadah-ibadah wajib. Ya. Kalau tidak bisa juga, maka masuk al-madkhalus sadis, yang keenam. Apa itu? Dibuatnya dia melakukan amal memilih yang tidak afdal dan menjauhi yang afdal. Memilih yang tidak afdal, menjauhi yang afdal gitu ya. Seperti bagi laki-laki solat Jumat, solat di masjid, solat jamaah itu kan afdal. Solat di rumah menurut jumhur ulama boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena menurut jumhur itu solat jamaah itu sunnah muakkad, walaupun dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib. Okelah kita memilih pada pendapat Imam Syafi'i, dan ini jumhur ulama mengatakan bahwa solat jamaah itu adalah sunnah muakkad. Akhirnya selamanya dia solat di rumah, tidak mau solat di masjid. Nah, jadi dia meninggalkan yang afdal dan memilih yang tidak afdal dengan alasan kan boleh solat di rumah. Begitu jadinya. Kalau tidak bisa juga nih yang keenam, ini yang terakhir nih. Udah tidak ada jalan lagi. Ya. Jadi sudah turun tangan dia dan anak buahnya untuk menggoda Bani Adam dengan 6 cara, kok mental tak bisa gitu ya. Maka ini yang terakhir nih, al-madkhalus sabi, yang ketujuh ini, taslitu jundihi alaihi bi anwa'il adha. Mulai setan akan mengerahkan pasukannya dari kalangan manusia. Ya, bukan dari kalangan jin lagi, yang dikerahkan dari manusia. Yang ada hubung kait dengan mereka. Disuruhnya manusia ini oleh bangsa jin dan syaitan ini, disuruh menyakiti, disuruh dia memfitnah ibu, akhirnya ibu sedih. Disuruh dia menggibah ibu, akhirnya kepikiran. Disuruh dia menyakiti dengan cara mengadu domba, akhirnya kemudian ibu kelimpungan, dan begitu seterusnya. Dibuatnya kita ini macam mana caranya tidak tenang gitu ya. Lah itu langkah-langkah syaitan, naudzubillah. Ya. Makanya kemudian wajar kalau pengarang mengatakan ra'sut tawagid adalah syaitan, kepala togut itu adalah syaitan. Masalahnya tentu pertanyaan yang sering kita pikirkan adalah, apa sih hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan ini, menciptakan iblis ini, kenapa? Apa hikmahnya? Coba kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan iblis, tentu kita akan seperti malaikat, akan beribadah terus kan? Dan kita tidak mungkin melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, melakukan maksiat dan kemungkaran. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan, untuk apa sebenarnya? Apa hikmahnya? Ya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat bahwa ketika Allah menciptakan keburukan, Allah tidak menciptakan keburukan itu 100%. Tidak ada makhluk Allah yang diciptakan buruknya itu 100%, itu tidak ada. Pasti di balik keburukan itu ada kebaikan. Tidak mungkin di balik keburukan tidak ada kebaikan itu. Seperti Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Terkadang apa yang kita benci itu rupanya baik pula lah bagi kita. Kita tidak tahu. Ada orang yang ketika dipecat dari perusahaannya itu rasanya kiamat. Dongkol, kadang-kadang marah sama perusahaan. Salah apa aku dipecatkan gitu. Kadang-kadang dendam. Rupanya dengan berjalannya waktu Allah sudah setting, rupanya rezeki dia bukan di situ. Entah akhirnya jadi berwirausaha, kemudian berhasil, kemudian lebih banyak lagi gajinya, bahkan dia punya perusahaan, baru terpikir, oh iya, rupanya Allah itu ngasih terbaik kepada kita ini. Jadi tidak ada keburukan 100% itu, tidak ada. Hatta iblis sekalipun ketika diciptakan itu tidak buruk 100%, tidak. Ada hikmah kebaikan di dalamnya. Apa saja? Inilah yang kita akan bahas sedikit tentang hikmah. Kenapa Allah menciptakan setan? Kenapa Allah harus menciptakan setan? Itu yang pertama. Di antara hikmahnya adalah al-husulu ala akmali maratibil ubudiyyati bimujahadati syaitan. Dengan adanya setan yang Allah ciptakan, akhirnya kita akan berusaha ketika beribadah kepada Allah itu, bagaimana caranya ibadah itu dengan cara yang sempurna. Bagaimana caranya ibadah kita ini menjadi lebih baik dan sempurna. Karena di sana ada syaitan yang selalu menggoda kita. Ya. Sehingga kalau ada syaitan, tentu akhirnya kita akan sungguh-sungguh lagi tuh ibadahnya tuh. Tidak malas-malas lagi ibadahnya. Kalau tidak ada setan ya malas-malas saja jadinya kan. Dengan adanya setan maka kita semakin semangat. Bagaimana menyempurnakan ibadah kepada Allah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, khauful ibad minadz-dzunub. Ditanamkan sifat takut dari dosa. Bagaimana gara-gara iblis itu membangkang perintah Allah, akhirnya kemudian diusir. Diusir dari sorga ke dunia, bahkan dikutuk sampai kiamat. Kita harus ambil ibrah bahwa dosa itu menjadikan iblis terhina. Maka siapapun kita yang melakukan dosa juga akan bernasib sama. Ini ibrah juga. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa adanya syaitan ini dijadikan pelajaran bahwa lihat akibat daripada syaitan atau iblis ini membangkang perintah Allah. Allah sudah sediakan satu neraka yang akan dikekalkan di dalamnya. Maka lihat akibatnya. Orang yang melakukan dosa itu Allah sudah sediakan neraka. Makanya iblis itu ketika melihat ada orang yang sujud tilawah, maka dia merasa sedih. Kemudian teringat dengan zaman dulu ketika dia diperintahkan Allah untuk sujud, dia tak mau sujud. Kemudian dia mengatakan, hamba ini Allah perintahkan sujud, dia pun sujud, falahul jannah, dipastikan dia dapat sorga. Tetapi ketika Allah memerintahkan aku sujud, aku enggan sujud, faliyannar, maka aku pun diancam dengan neraka. Sedih itu si iblis itu. Ya. Kemudian yang keempat, ja'alahu fitnatan linnas wa ikhtibaran lahum. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan syaitan itu untuk membuat fitnah bagi manusia dan menguji di antara manusia. Sebab kalau seandainya tidak ada fitnah, tidak ada ujian, macam mana orang akan tahu orang ini orang baik, orang jahat? Orang ini orang yang tulus keikhlasannya ataukah ada riaknya? Kita tidak tahu kan itu. Lah dengan adanya syaitan inilah, maka ini tantangan bagi kita. Allah sedang menguji kita. Apakah kita termasuk kelompok yang baik ataukah kelompok yang tidak baik? Kemudian yang kelima, idharu qudratillahi azza wa jal bi khalqihil adad. Allah hendak menampakkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah mampu menciptakan
lawan daripada siapapun. Jadi kita diciptakan lawannya. Manusia harus punya musuh. Maka diciptakan lawannya itu. Nanti kemudian akan berperang antara kita dan musuh kita. Siapa yang menang di sini? Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Tidak. Bahkan mereka akan diuji oleh Allah. Salah satunya dengan adanya syaitan ini. Walaupun kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, kalimat itu belum Allah percaya dari kalimat kita itu. Sampai Allah uji dikirimnya musuh kita tuh. Untuk menggoyahkan keimanan kita. Tergoyahkan atau tidak? Kalau kita bisa mempertahankan keimanan kita, berarti betul-betul kita ini bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi kalau kita goyah dengan keimanan, ya kita menjadi pengikut setan jadinya. Kemudian juga yang keenam, al-ibtila bihi li tahqiqi syukri. Bukan hanya itu saja, diciptakan setan juga sebagai ujian kepada kita agar kita ini bisa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika setan ataupun iblis diturunkan dari sorga ke bumi, begitu juga bapak kita Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Siapa yang bertobat di antara keduanya? Adam. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih Allah terima tobatnya. Akhirnya Adam pun bersyukur karena diterima tobatnya. Tapi setan lihat, bukannya dia bertobat, justru dia menentang. Akhirnya dikutuk sampai kiamat. Dia kufur dan lawan kufur adalah syukur. Ya. Makanya kemudian dengan diciptakan setan pun di sini ada ujian bagi kita untuk berusaha bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa bapak kita itu masih bertobat, sehingga kita masih mengikuti Adam dan tidak mengikuti iblis. Kemudian juga yang nomor 7 adalah qiyamu kamalil iman, berusaha untuk menegakkan kesempurnaan iman dan kekuatan iman. Bukan kesempurnaan Islam saja, iman saja, tapi juga kekuatan iman. Karena iman seseorang itu akan digoyahkan setiap harinya dengan syahwat, dengan syubhat. Iman kita loh setiap hari akan dikacau oleh iblis itu. Sampai terkadang iman itu menurun dengan drastis sehingga malas ibadah. Kalau dia memang memiliki ijtihad untuk menolak itu semua, akhirnya kemudian dia semangat untuk ibadah, maka naiklah iman dia. Maka dari sini kata ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Lah salah satu berkurangnya iman itu karena gangguan setan. Ketika kita bisa melawan setan, maka insya Allah iman kita akan menguat. Ya. Jadi ini juga faedah yang ketujuh adalah untuk menegakkan kesempurnaan iman dan kekuatan iman. Kemudian juga untuk yang nomor 8, idharu li majmu'ati min ayatillahi wa qudratihi. Diciptakan setan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah, di mana iblis atau setan itu masuk pada tanda-tanda kuasa Allah. Allah sanggup menciptakan makhluk dari cahaya seperti malaikat. Allah sanggup menciptakan syaitan iblis dari ujung nyala api, dan Allah sanggup menciptakan Adam dari tanah. Ya. Dan itu bentuk kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan bahwa diciptakan iblis dan syaitan itu idharu ba'di sifatillahi min hilmihi wa hikmatihi wa afwihi wa maghfiratihi liman yastazilluhumus syaitanu. Wa fil hadis anna Rasulullah SAW qala walladhi nafsi biyadi law tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Untuk menunjukkan sifat Allah,
bahwa di antara sifat Allah itu lembut, bahwa di antara sifat Allah itu pemaaf, bahwa di antara sifat Allah itu pengampun. Jadi kalau ada hamba Allah yang kemudian disesatkan oleh setan, akhirnya dia tersesat menjadi kufur, menjadi syirik, menjadi bid'ah, menjadi maksiat, tapi dia ingin kembali kepada Allah, maka Allah masih menerima tobat kita, masih mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya mereka tidak ada yang melakukan dosa, manusia itu taat semuanya, tentu mereka semua akan dibinasakan Allah, dan akan didatangkan dengan kaum yang mereka berdosa, kemudian meminta ampun kepada Allah, dan Allah pun ampuni mereka. Karena Allah itu suka dengan hamba-hamba yang bertobat. Tidak mungkin hamba itu bertobat kecuali melakukan dosa. Kalau tidak melakukan dosa, mau tobat dari apa? Berdosa dulu baru bertobat, kan begitu. Lah salah satu dosa itu dimunculkan oleh setan. Ya. Gara-gara setan akhirnya kita dicintai Allah dengan tobat kita, kan? Akhirnya datanglah ibadah tobat. Gara-gara setan akhirnya datang ibadah tobat tadi. Ya. Nah, ini juga diantara hikmah kenapa setan juga diciptakan. Ya. Termasuk juga dengan adanya setan ini, di sini tahqiqu fadilatis sabri wal musabarah. Kita dituntut untuk lebih sabar lagi. Dan sabar itu sifat yang sangat mulia, karena sabar itu separuh agama. Ulama mengatakan sabar itu bagikan kepala dalam badan. Kalau orang tidak punya kepala, badan tidak hidup. Begitu juga Islam, ruhnya ada di sabar dan syukur. Kalau sabar hilang, maka separuh Islam hilang dari kita. Dengan adanya setan itu, akhirnya kita harus lebih sabar lagi. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Ya. Muncul ibadah sabar akhirnya, yang pahalanya tanpa batas, kata Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Dan dengan adanya syaitan, terpecahlah manusia menjadi dua kelompok. Ya. Ada namanya Hizbullah, partainya Allah, kelompoknya Allah. Ada di sana namanya Hizbus Syaitan, kelompoknya setan. Dengan adanya mereka, manusia mulai terpecah tuh. Dari sini kita mengetahui ada orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan, dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan Hizbullah, kelompok Allah. Dan ada orang-orang yang ditakdirkan kecelakaan, dan mereka adalah Hizbus Syaitan. Mereka adalah kelompoknya dari kelompok-kelompok syaitan. Ya. Intinya bahwa banyak hikmah, tetapi kalaulah seandainya kita tidak tahu hikmahnya, tetap kita tidak boleh kemudian bertanya kenapa Allah menciptakan iblis. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 23 itu, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jangan ditanya amman yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu jangan ditanya soal perbuatannya, mereka yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Kalau Allah kemudian melakukan sesuatu seperti menciptakan iblis, tidak usah ditanya kenapa Allah menciptakan iblis. Allah yang akan tanya kepada kita, karena pasti Allah itu ketika menciptakan sesuatu pasti ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya. Ini diantara alasan-alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis ataupun syaitan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kenapa kemudian pengarang mengatakan bahwa syaitan adalah ra'sut tawaghit, dia adalah pemimpin dari pemimpin-pemimpin tagut. Karena memang yang paling banyak menyesatkan Bani Adam adalah mereka. Seperti apa contohnya mereka menyesatkan Bani Adam itu? Pertama, al-kufru wasyirku billah. Berusaha manusia itu digiring kepada kekufuran dan kesyirikan, dan ini sudah berhasil. Betapa banyak manusia yang kufur dan syirik. Banyak orang Islam yang murtad, banyak orang Islam yang melakukan kesyirikan, datang ke dukun, percaya dengan tangkal, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama.
Bahkan dahulu ada satu kisah di zaman Bani Israel itu, ada 3 orang yang hendak melakukan jihad, dan 3-tiganya putra daripada seorang raja yang kerajaannya diambil oleh musuh. Kemudian mau diserang balik. Masalahnya 3 anak muda ini dia punya adik perempuan. Tidak mungkin perempuan dilibatkan dalam jihad, apalagi tidak bisa berperang. Kemudian sepakatlah 3 orang ini, 3 bersaudara ini, hendak menitipkan anak gadisnya kepada seorang rahib. Karena ini kan kisah di zaman Bani Israel. Karena kalau seandainya dititipkan kepada orang jahat bisa saja bermasalah. Jadi ingin dititipkan kepada seorang yang soleh, seorang ahli ibadah. Awalnya sang rahib itu menolak, tidak mau. Tapi kemudian dengan rayuan-rayuan 3 anak muda ini, lambat laun kemudian mau pula si rahib. Kemudian karena si rahib ini kan rumahnya tingkat 2, dia tinggal di atas, sementara anak gadis ini ditaruh di bawah. Tugas dia hanya ngasih makan saja. Jadi setiap hari dia meletakkan makanan di depan pintu, tidak diketuk ya tidak dilemparkan salam, hanya naruh gitu saja. Kemudian setan datang kepada sang rahib, mulai itu digoda tuh. Setelah 3 orang saudaranya berangkat jihad, si rahib berdua dengan anak gadis itu. Kata setan memberikan was-was kepada si rahib, enggak sopan kau letakkan makanan seperti itu. Ya. Harusnya kau ketuk tuh pintu itu, kasih tahu ini ada makanan. Ya, terkadang setan ini idenya bagus juga kan gitu ya. Tapi sebenarnya khutuat langkah-langkah. Ya, akhirnya diketuk, nggak ngomong, hanya diketuk saja. Kemudian setelah beberapa waktu setan datang lagi ngasih was-was, tidak layak kau itu hanya mengetuk saja. Kau ucapkan salam, tanya kabarnya, jangan-jangan dia sudah mati pula dalam tuh. Ya, tanya, cemana kabarnya? Tidak perlu kau buka pintu. Ya. Akhirnya mulai dia mengetuk, kemudian menawarkan makanan, kemudian mulai tanya kabar. Dijawab oleh sang gadis, dan itulah pertama kali mendengar suara gadis. Terngiang di telinganya akhirnya, baru suara tuh. Ya. Karena bagi ahli ibadah yang tidak pernah melihat wanita, ya tiba-tiba diperlihatkan, diperdengarkan suara wanita, kan fitnah bagi dia. Ya. Tapi akhirnya menjadi kebiasaan mendengar suara itu. Ya. Kemudian kata setan datang lagi. Kenapa kau hanya mengetuk, memberikan salam, menanya kabar? Apakah kau tidak tahu boleh jadi dia jenuh? Lama dia di dalam sana itu, menunggu saudara-saudaranya datang. Kau ajak ngobrol juga lah. Mulailah dia ngobrol. Ya. Lah dari obrolan demi obrolan, akhirnya jatuh cinta. Dari cinta yang terlarang ini akhirnya berzina. Dari zina akhirnya hamil. Dari hamil melahirkan anaknya. Dan 3 saudaranya tidak tahu. Ya. Setelah peperangan usai, kemudian sang rahib dengar bahwa 3 saudaranya itu mau pulang, mau mengambil adiknya. Mulai dia terpikir, gimana kalau ketahuan? Itulah maksiat kadang-kadang nyesal itu di akhir, bukan di awal. Semangat maksiat di awal, tapi pasti di akhir ada penyesalan tuh. Kemudian dia mulai berpikir, macam mana caranya? Setan datang lagi. Dia mengatakan, apa kau menjamin 3 orang saudara yang merupakan 3 pendekar itu membiarkan kamu bebas? Tidak, pasti dia akan menghukummu. Sebaiknya jangan kau tinggalkan jejak. Dengan cara apa? Bunuh bayi itu katanya. Akhirnya dibunuh. Lihat, ya, dari perzinahan sekarang beralih kepada pembunuhan. Dibunuh bayi itu, dikubur di belakang tempat ibadahnya. Cukup sampai di sini? Tidak. Setan datang lagi. Apakah kau menjamin wanita itu akan bungkam setelah bayinya kau kuburkan? Kau bunuh dan kau kuburkan. Apakah rela dia dengan anak bayinya? Pasti dia akan cerita juga. Sebaiknya kau bunuh juga ibunya. Mulai ibunya dibunuh. Ya. Akhirnya betul-betul dibunuh. Datanglah kemudian 3 saudara hendak menjemput saudarinya situ. Kemudian dibohongi bahwa dia pergi entah ke mana. Tidak tahu kabarnya di mana.
karena kelamaan menunggu kalian katanya. Ya karena yang ngomong seorang rahib ya percaya saja kan gitu. Yang ngomong orang ahli ibadah enggak mungkin dikatakan dusta. Dengan kecewalah 3 orang ini pulang. Akhirnya kemudian mereka pun lemas, merasa mereka menyesal kenapa dulu tidak diajak saja kan gitu. Akhirnya sekarang siapa yang bertanggung jawab? Tapi setan pandai, setan sekarang datang kepada mimpi 3 laki-laki itu. Mimpinya semua sama, dimimpikan bahwa, dihabarkan bahwa adiknya dibunuh dan juga anak kandungnya dibunuh. Ketika kemudian bangun 3 orang ini saling menceritakan mimpinya, kok sama semuanya. Akhirnya mereka geram kepada sang rahib. Mereka pun menyiapkan senjatanya untuk membunuh sang rahib itu. Sebelum sampai 3 anak muda ini kepada sang rahib, setan lebih dulu sampai kepada sang rahib. Apa kata setan? Wahai fulan, 3 saudaramu sudah tahu dan mereka sedang datang kepadamu akan membunuhmu. Kalau engkau ingin selamat, aku punya solusi. Akhirnya kata sang rahib, macam mana solusinya? Kata setan, sujud kepadaku, aku akan selamatkan kamu. Akhirnya dia sujud kepada setan. Ketika dia sujud, datang 3 orang ini, setannya kabur, akhirnya ditebas mati. Coba bayangkan, mati dalam kondisi sujud kepada setan. Dari sini turun surah Al-Hasyr ayat 16. Ini asbab nuzulnya surah Al-Hasyr ayat 16 ini yang saya ceritakan tadi. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Seperti setan ketika berkata kepada manusia, kufurlah engkau kepadaku, maka manusia itu kufur. Ketika sudah kufur, setan mengatakan, aku berlepas diri dari kamu karena aku takut kepada Rabb semesta alam. Ya, ini salah satu target setan, membuat orang kufur dan syirik. Ya. Kemudian yang kedua, ar-riddatu anil iman wal intikasu anil hidayah. Dibuatnya manusia itu murtad, atau kalaupun tidak murtad, dijauhkan dari hidayah. Dibuat murtad dulu. Oh enggak bisa nih, kuat imannya, enggak mau murtad. Walaupun saya gini-gini pun kalau suruh murtad saya tak mau katanya. Kan ada itu orang-orang kalau di masyarakat itu, ketika heboh-hebohnya dulu perang Yahudi Palestina itu, katanya, aku walaupun tak solat, kalau suruh perang ke Palestina aku mau katanya. Kan ada kalimat, solat dulu, nanti sampai sana mati kafir nggak solat kan itu. Kan ada orang-orang itu walaupun mereka tidak solat nggak apa, tapi masih di atas Islam saja. Ya. Kalau engkau mencaci maki aku nggak apa-apa, tapi jangan caci maki Islam. Gayanya ngomong begitu tuh. Artinya ada orang yang disuruh murtad tak mau. Ya. Kalau tidak mau disuruh murtad, dibuat al-intikas anil hidayah. Hidayah dijauhkan, ya tadi sok di atas Islam, hidayah dijauhkan, tak solat, datang Ramadan tak puasa, kaya tak zakat, kaya tak haji, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi itulah memang target setan yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalus sihri wa ta'allumuhu, ataupun seseorang mempelajari sihir, mempelajari dunia paranormal, perdukunan dan yang semacamnya. Dan itu yang paling ampuh untuk menipu manusia kan. Kalau ingin cepat kaya jadi dukun, supaya bisa menipu orang-orang. Kan banyak tuh dukun-dukun sok pengganda uang. Yang berganda itu bukan uang orang yang datang ke dukun, uang dukun yang berganda. Ya, karena uang orang diambil dia kan itu. Sementara orang yang kepengen uangnya berganda itu justru akhirnya dikasihkan syarat-syarat sama dukun yang sulit, ujung-ujungnya dibantai sama dukun, dibunuh sama dukun. Kan banyak itu kejadian di negeri kita itu. Dukun bunuh pasiennya karena takut ketahuan belangnya. Ya. Kemudian juga takdimul akli wal hawa. Terkadang setan itu membuat kita ini cuek dengan wahyu. Kita lebih mendahulukan akal kita, filsafat kita. Kalau datang Al-Quran, datang hadis tidak sesuai dengan akal, apa ini? Nah, itulah setan itu. Ya, setan masuk dari sini, mendewa-dewakan akal dan menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun dibuat asyukuk fil mu'taqadati wal ibadah. Dibuat ragu-ragu akidahnya, dibuat ragu-ragu ibadahnya, dibuat was-was.
Makanya kenapa para ulama itu melarang kita untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang punya syubhat di kepalanya. Seperti ahli bid'ah, jangan duduk-duduk dengan mereka. Nanti akan menjadikan ragu-ragu kepada akidah yang sudah kita yakini. Ataupun orang dijauhkan dari agama sehingga tidak mempelajarinya. Akhirnya tidak tahu hukum-hukum solat pun ikut dia. Masuklah was-was syaitan dari situ. Mau solat takbir sampai 100 kali tak jadi-jadi. Mau berwudu gak jadi-jadi, sudah habis itu 2 tong itu air itu. Dibuat was-was sama Allah Azza wa Jalla, sama syaitan itu, ya. Ataupun at-tahakum ila taghut, berhukum kepada taghut itu sendiri. Berhukum kepada undang-undang yang bukan undang-undang Allah dan Rasulnya, atau boleh jadi dia pembuat undang-undangnya. Dan dia mengatakan bahwa undang-undang selain Quran dan Sunnah itu lebih baik. Nah, ini dibuatnya seperti itu. Ya. Ataupun al-istighfar an ta'atillah, dibuatnya kita ini sombong dari ketaatan kepada Allah. Sombong, tidak berhajat dengan Allah. Ah, buktinya saya solat, saya kaya kok. Si anu solat tuh miskin terus. Nah, gak usah solat aja lah. Buktinya saya solat, tetap saja usaha saya lancar-lancar jaya, kan itu. Sehat saya juga badannya. Si anu solat tuh dah pinggangnya itu dah kena rematik tuh. Kadang ada orang itu dia sombong dia. Ya. Nah, ini syaitan ya kan. Ataupun taghayyur khalqillah, dia merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia robah tuh. Allah Subhanahu wa taala sudah bentuk manusia itu secantik mungkin, ditato pula dari kepala sampai kaki. Akhirnya enggak berbentuk manusia lagi, dah jadi setan bentuknya itu. Coba lihat orang-orang barat tuh kadang-kadang aneh-aneh kan gitu. Ingin jadi kambing, akhirnya dioperasi, betul-betul dibuat kambing itu mukanya. Ingin jadi harimau, dibentuklah kayak harimau tuh mukanya. Allah sudah cantik-cantik buat kita ini, kita robah pula. Makanya kenapa tato itu dilaknat, ya, mencukur halis itu dilaknat, menyambung rambut itu dilaknat, mengikir gigi itu dilaknat. Itu kan dilaknat semua karena itu merubah ciptaan Allah. Ini memang setan yang buat kayak gini. Ataupun al-khawfu war-ra'bu min awliyai, sengaja kemudian dikerahkan anak buah si iblis ini untuk menakut-nakuti kita supaya kita lebih takut kepada mereka dibandingkan takut kepada Allah. Sehingga mereka akan berusaha mencari media menakut-nakuti kita. Masuk lewat angin, akhirnya ibu takut sama angin. Masuk lewat suara, takut dengan suara akhirnya. Masuk lewat bayangan, takut sama bayangan. Akhirnya penakut jadinya kan. Contoh mamanya ibu di rumah, sudah listrik mati, kemudian hujan pula deras, anjing tetangga bersuara, pas pula samping kubur rumah tuh. Ya. Kira-kira kalau orang insya Allah kuatnya iman gak peduli. Tapi kalau tidak kuat iman, pamannya ada seng gitu ya, ataupun spandek kena angin, brang-breng, itu sudah ketakutan tuh. Padahal angin yang buat itu bukan setan, tapi setan masuk di situ. Atau pamannya ada bayang-bayang di depan teras itu, sebenarnya ada anak kucing sedang main gorden itu, cuman karena takut kok goyang-goyang gorden ya. Nah, akhirnya mulai itu ketakutan tuh. Ya. Ataupun lewat, bukan hanya angin, bukan hanya lewat bayangan, lewat suara. Entah suara apa sebenarnya itu suara dari luar, entah suara angin, suara apa. Kadang-kadang kita sudah, makanya saya sering istilahkan penakut itu kalau lagi jalan, itu semua jadi setan, Bu. Yang listrik jadi setan, ya kan? Pohon nangka jadi setan, pohon mangga jadi setan. Itu orang takut itu kadang-kadang, padahal di situ sebenarnya plang warna putih, dari kejauhan kan nampak putih tuh malam-malam tuh. Itu udah deg-degan tuh. Lah itu memang setan itu membuat media macam mana orang itu dibuat takut. Ya, makanya kenapa kata Rasulullah, kalau kita ditakut-takuti setan, pamannya kita lewat kepada sesuatu yang menakutkan, kata Rasulullah apa? Bacakan basmalah wala tubali, 2. Ya, baca bismillah dan jangan pedulikan. Bismillah, jangan pedulikan, itu maksudnya.